Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang
Shalom, umat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan karena detik ini kita dipersekutukan bersama dalam kebaktian Minggu Pertumbuhan ketiga. Kiranya sukacita dan semangat selalu menggema dalam diri kita di tengah semua upaya pemulihan dari pandemi COVID-19. Mari kita siapkan hati dengan bersaat hening. Umat diundang berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, Duta Kristus berarti utusan yang mewartakan kasih Allah dalam seluruh bagian hidup kita. Dalam melaksanakannya, kita butuh kekuatan Allah yang setia menopang diri kita. Untuk itu, kita patut bersyukur kepadanya atas seluruh karunia kekuatan yang dianugerahkannya. Dengan syukur kita pujikan abadi tak nampak. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kebaktian Minggu Pertumbuhan ini terjadi oleh karena pertolongan Allah Tritunggal yang setia menolong dan menyertai kehidupan kita sekalian. Damai dalam kasih persekutuan Allah Tritunggal beserta saudara sekalian. Dan besertamu juga. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita senantiasa patut bersyukur kepada Tuhan Allah Tritunggal kita karena di dalam segala kekuatan dan juga kesempatan yang kita miliki saat ini, itu menjadi sebuah bukti bagaimana pemeliharaan dan kehadiran Allah begitu nyata dalam seluruh kesempatan hidup yang Ia anugerahkan. Dan sebagai sebuah bagian dari rasa syukur kita kepada Tuhan, di tengah masa pandemi yang belum usai ini kita tetap dipanggil untuk selalu waspada, karena kita tahu beberapa waktu terakhir angka pertambahan kasus positif COVID-19 mulai meningkat kembali. Untuk itu saya mengajak setiap kita yang berada di dalam ruang ibadah ini untuk terus menjaga protokol kesehatan selama kebaktian ini berlangsung sebagai sebuah cara kita untuk saling menjaga dan saling melindungi satu sama lain. Dan tema kebaktian hari ini adalah Duta-Duta Kristus.
Kita adalah murid-murid sekaligus duta-duta kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dipanggil untuk terus mewartakan cinta kasih Allah dengan cara menghidupi nilai-nilai kebenaran kasih-Nya, supaya dengan nilai-nilai kebenaran itu hidup kita semakin bertumbuh dengan baik dan kita selalu siap sedia memberitakan kerajaan Allah dan damai sejahtera-Nya di tengah-tengah semesta ini. Dan saat ini kita mendapatkan kesempatan untuk menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita memasuki keheningan doa secara personal, dan pengakuan dosa akan saya akhiri dalam doa secara komunal. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, menjadi murid-murid-Mu adalah sebuah panggilan hidup yang Engkau anugerahkan. Menjadi murid-murid-Mu adalah sebuah kesempatan kami untuk mensyukuri segala kebenaran yang Engkau anugerahkan, juga mensyukuri setiap pemeliharaan cinta-Mu yang setia Engkau hadirkan. Akan tetapi, kala kami kembali menilik seluruh langkah kehidupan yang kami tapaki hingga saat ini ya Tuhan, kami menyadari bahwa kehidupan kami belum sepenuhnya mampu selaras dengan kebenaran firman-Mu. Kami lebih suka mengandalkan kehendak kami sendiri. Kami lebih suka memakai cara berpikir kami sendiri. Dan kami lebih suka melakukan segala sesuatu di luar kehendak kebenaran-Mu. Oleh karena itu dalam kesempatan pengakuan dosa ini ya Tuhan, dengan rendah hati dan terbuka di hadapan-Mu, kami menyesali akan kehidupan keberdosaan yang telah kami lakukan. Dan biarlah dalam penyesalan itu kami terus belajar memperbaikinya dengan cara kembali dalam kebenaran firman-Mu, serta bersungguh-sungguh hidup di dalam semangat pertobatan. Kami sadar kerapuhan diri kami ya Bapa. Tapi kiranya dalam kerapuhan itu kami terus beroleh kekuatan kasih-Mu. Karena kekuatan-Mu sajalah yang sanggup menolong dan menopang semangat pertobatan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berserah. Amin. Berumuran dosa
yang kau perbuatannya. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Umat diundang untuk berdiri. Bagi setiap kita dalam kerendahan hati dan sedia diperbarui Allah dalam semangat pertobatan, anugerah kasih Allah Tritunggal setia membersamai kehidupan kita, sebagaimana yang ditulis di dalam Galatia 6 ayat 8 sampai 9. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Kita ucapkan damai Kristus kepada sesama sebagai salam damai kita. Damai Kristus beserta. Yesus adalah Rajaku, junjungan mulia. Kan ku kenang sengsaramu di bukit Golgota. Kan ku kenang Getsemani, kan ku kenang sesak kecil. Sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Biar ku ikut salib-Mu, ikut perintah-Mu, dan menghayati susah-Mu, Kau mati gantiku. Kan kenang Getsemani, kan ku kenang sesak kecil. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Mari kita berdoa. Engkaulah Tuhan Sang Juru Selamat kami, dan Engkaulah Tuhan yang selalu memberikan kami kesempatan untuk menjadi murid-murid-Mu, yang belajar bertumbuh dengan setia baik dalam iman, tanggung jawab maupun juga dalam kesaksian yang kami lakukan di kehidupan sehari-hari. Kami bersyukur atas segala anugerah dan berkat pemeliharaan yang senantiasa Engkau nyatakan dalam hidup kami, Bapa yang Maha Kasih. Dan saat ini, dalam rasa syukur itu, kami bersama-sama akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan hikmat dan kekuatan-Mu ya Allah, agar apa yang kami renungkan selalu menguatkan iman dan semangat kehidupan kami, untuk terus setia menjadi saksi-Mu, menghidupi kebenaran-Mu dan memberitakannya kepada setiap orang yang kami jumpai. Tolonglah hamba-Mu ini, kiranya dalam segala keterbatasan dan kerapuhan dirinya, ia mampu menguraikan sabda-Mu bagi kami semua.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, pembacaan firman Tuhan dalam kesempatan hari ini diambil dari Injil Lukas 10 ayat 1 sampai 11 dan dilanjutkan ayat 16 sampai 20. Injil Lukas 10 ayat 1 sampai 11 dilanjutkan ayat 16 sampai 20. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Kita lanjutkan ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa memelihara dengan menghidupi dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, suatu waktu saya berbincang dengan salah seorang teman remaja yang saat ini sedang kuliah di luar kota dan ia berkuliah di jurusan sastra Inggris. Dan di dalam percakapan itu ia bertanya kepada saya, Kak, apa sih pekerjaan yang cocok bagi seorang lulusan sastra Inggris? Karena saya tidak pernah punya pengalaman berkuliah di sastra Inggris sesuai yang terkasih, maka saya menjawab dengan apa yang saya ketahui. Kayaknya itu pekerjaannya banyak sih sastra Inggris, kata saya pada teman remaja itu. Bisa jadi penterjemah, itu bisa kamu lakukan loh sejak kamu berkuliah. Cari freelance supaya bisa menambahkan poin di CV-mu nanti. Oh iya Kak. Terus juga seingatku bisa kok kerja di luar negeri. Biasanya di kedutaan-kedutaan besar membutuhkan.
lulusan-lulusan dari sastra Inggris atau bahasa Inggris, karena pasti lulusan-lulusan ini adalah lulusan-lulusan yang bisa berkomunikasi dengan lancar, baik pasif maupun aktif dalam menguasai bahasa Inggris, dan pastinya kamu akan mendapat banyak teman. Dan teman remaja ini manggut-manggut atau dia sepertinya berpikir, oh kayaknya menarik bagi dia ketika ia mendengarkan apa yang menjadi jawaban saya. Lalu saya melanjutkan, saya kasih. Bahkan kalau kamu bisa sampai tinggi studimu, kamu bisa jadi seorang duta besar loh. Kalau misalnya kamu pingin ke arah sana. Dan teman saya itu, teman remaja ini berpikir, oh menarik juga ya jadi duta besar. Katanya bisa jalan-jalan kemanapun ia nanti diutus oleh pemerintah negara Indonesia. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kembali mengingat percakapan ini dengan sang teman remaja tadi, dan ketika muncul kata duta besar dalam ingatan saya, maka seorang duta besar itu adalah seorang yang sangat dibutuhkan. Kehadirannya di dalam kehidupan antar negara. Bahkan bukan hanya duta besarnya saja, termasuk setiap staf atau orang-orang yang bertugas atau bekerja di dalam kedutaan besar di sebuah negara. Karena tugas mereka sebenarnya bukan hanya sekedar menjadi seorang perwakilan saja di sebuah negara, tetapi mereka juga memiliki sebuah tanggung jawab untuk mengenalkan nilai-nilai dan budaya negara yang diwakilinya guna diceritakan kepada orang-orang di mana mereka bertugas saat itu. Misalnya mereka bisa berbicara makanan-makanan khas yang ada di daerah Indonesia, sekaligus mempromosikan wisata-wisata apa yang bisa dikunjungi. Sehingga lewat cerita-cerita yang diungkapkan itu membuat masyarakat di mana para duta besar dan stafnya itu bertugas bisa mengenal lebih awal. Oh ini toh bentukannya nasi pecel, meskipun masih dalam bentuk gambar, saudara kasih. Oh ini toh bentukannya namanya tepo tahu, misalnya seperti itu. Ketika para duta besar atau stafnya itu menceritakan tentang apa itu pecel dan tepo tahu. Atau ketika para duta besar ini mengenalkan tarian-tarian dan juga setiap bahasa daerah yang mampu dikuasainya, dan biasanya hal itu akan membuat masyarakat di mana mereka bertugas dan mendapat cerita itu untuk bisa semakin kepo. Kalau bahasanya anak muda zaman sekarang, semakin penasaran gimana sih sebenarnya bentukan Indonesia yang sesungguhnya, dan dari sanalah mereka akan datang ke negara kita dan ternyata itu membawa dampak yang baik bagi pertumbuhan negara kita. Dan kalau tugas duta besar dan para stafnya itu yang tadi saya ceritakan, di sana kita juga bisa mendapatkan begitu banyak teman kalau kita bersungguh-sungguh menjalani profesi itu. Kalau kita tarik dalam hidup beriman kita, saudara kasih, bukankah kita pun juga adalah para duta kasih Kristus? Dari mana orang mengenal siapakah Kristus yang kita imani? Ya kalau bukan dari kita, dari siapa lagi? Dari setiap cerita yang kita narasikan, dari setiap perbuatan baik yang kita kerjakan, dari sikap pertumbuhan iman kita yang kita nyatakan dengan sungguh-sungguh, yang tentu itu akan secara otomatis nampak dari sikap kehidupan kita kalau memang kita serius dalam pertumbuhan iman kita, juga dari semua bagian kehidupan yang bisa dikatakan bahwa hidup ini adalah kitab terbuka yang mampu dibaca oleh setiap siapapun yang berjumpa dengan mereka, dan di dalam kitab yang terbuka yang adalah kehidupan kita, di sana orang juga akan membaca, mengenal dan mengetahui siapakah Kristus yang kita imani. Misalnya saudara-saudara, ketika seseorang ingin mengenal kasih Kristus, maka lewat kebaikan yang kita lakukan, lewat kasih yang kita wujud nyatakan, lewat setiap kesediaan kita untuk menjadi sahabat, menjadi teman curhat, orang akan mengenal kasih Kristus itu dalam kehidupannya. Atau ketika orang ingin tahu bagaimana sih rasanya hidup sebagai orang Kristen, dan saat itu ia sama sekali tidak punya pengalaman untuk menjadi orang Kristen,
lewat kehidupan kita sehari-hari yang kita tunjukkan, baik dalam pekerjaan, melalui hidup berkeluarga, maupun dalam peranan-peranan kita di masyarakat, orang akan tahu, oh gini toh, rupanya pengikut Kristus. Kalau kebaikan yang selalu kita munculkan, perkataan-perkataan yang menjadi berkat yang selalu kita ucapkan, maka orang akan bersuka cita mengenal Kristus dalam kehidupannya. Tetapi sebaliknya, saudara-saudara yang kasih, kalau tindakan-tindakan buruk atau tindakan-tindakan jahat yang kita perbuat, jangan harap orang akan mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Sehingga sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengenali nilai-nilai kasih dan kebenaran yang Kristus ajarkan di sepanjang kehidupan kita. Sangat penting sekali kita juga harus menghidupi nilai-nilai kasih itu supaya kehidupan kita selalu melekat dan tidak pernah lepas dari kasih Kristus. Karena ketika seorang murid Kristus mampu menyelaraskan dirinya dengan semua nilai-nilai firman dan kebenaran Tuhan yang selalu kita pelajari di sepanjang kehidupan kita, maka di sanalah hidup kita akan bertumbuh dengan baik dan kehidupan kita akan jadi sebuah kehidupan yang selalu memancarkan Kristus kemanapun dan kapanpun kita melangkah dalam hidup kita sehari-hari. Dan itulah saudara-saudara yang dikehendaki oleh Kristus kepada para murid dalam teks bacaan Injil kita di kesempatan pagi ini. Mari kita buka, saudara yang kasih, Injil Lukas 10 di ayat yang pertama, dan nanti kita juga akan melihat sebentar di Injil Lukas pasal 9 ayat yang pertama juga. Kita akan mulai terlebih dahulu di Injil Lukas pasal 10 ayat yang pertama. Izinkanlah saya membacanya sekali lagi. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Itu pasal 10 ayat yang pertama. Kita buka pasal 9 ayat yang pertama. Di Lukas 9 ayat yang pertama dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Saudara-saudara, metodenya sama atau berbeda ketika Kristus merekrut kehidupan para murid? Ada yang beda enggak? Atau sama? Ada yang ingin berpendapat, saudara-saudara? Coba lihat pasal 10 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1. Kata apa yang berbeda di sana? Di ayat 9 bagaimana cara Kristus merekrut para murid? Dengan cara apa? Memanggil. Kalau 10 ayat 1 menunjuk. Saudara-saudara, kalau kita coba untuk belajar permainan kata yang dipergunakan oleh Injil Lukas di pasal 9 maupun di pasal 10 di dalam konteks cara Kristus mengajak para murid untuk menjadi murid-muridnya, maka sebenarnya kedua metode ini meskipun berbeda tidak ada yang salah. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam saya kasih bahwa di dalam konteks Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 20 yang jadi bacaan kita di kesempatan pagi ini, di sana Kristus itu langsung menunjuk. Karena dalam tafsiran para penafsir mengatakan bahwa Kristus itu mempunyai kuasa. Bukan hanya memanggil tetapi lebih besar, Kristus di dalam kuasa Allah itu memiliki cara untuk menunjuk kehidupan para murid supaya mereka bersedia diutus dalam menjadi duta-duta kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Karena kalau memanggil, Kristus memanggilnya itu satu persatu, saudara kasih. Kita ingat pemanggilan Kristus terhadap 12 murid yang pertama. Tapi dalam konteks ini, Kristus mengutus 70 murid dan mereka bukan hanya diminta atau disuruh untuk berangkat seorang demi seorang, tetapi dua orang. Dengan tujuan apa? Supaya kedua orang ini, murid-murid Kristus ini, ketika mereka melaksanakan tugas perutusan yang Kristus anugerahkan,
dapat saling menopang dan saling menolong satu sama lain. Berbeda kalau sendirian saudara kasih. Ketika berhadapan dengan situasi-situasi yang menegangkan dalam tugas pelayanan mereka, kalau sendirian kadang-kala sulit dan belum tentu bisa menyelesaikan segala hal yang dihadapi dengan seorang diri. Tetapi ketika berdua-dua punya partner, punya sahabat seperjalanan yang bisa saling menguatkan. Kalau salah seorang sudah mulai loyo, sudah mulai lelah, sudah mulai jenuh dengan tugas perutusan itu, akan dikuatkan oleh sahabat seperjalanan yang lain. Demikian juga sebaliknya, ketika ada sahabat seperjalanan ini yang sudah mulai ogah-ogahan untuk menceritakan kasih Tuhan, ada salah seorang sahabat yang menopang yang bisa kembali membangkitkan semangat perutusan mereka. Dan itulah saudara-saudara yang juga Kristus maksudkan untuk kita kerjakan sebagai duta-duta Kristus. Sehingga kalau kita diajak dan didorong oleh Kristus untuk bersaksi, sudah enggak zamannya lagi kita berkata, aku enggak bisa ya, aku enggak mampu untuk menjadi saksi Tuhan. Dan kalau kita renungkan, sudah berapa banyak kesaksian yang bisa kita kerjakan. Ketika kita misalnya diminta untuk menceritakan apa yang menjadi pengalaman iman kita, sudah enggak ada lagi jawaban aku enggak bisa. Karena kita itu punya partner. Kalau kita mau bercerita di depan umum tetapi kita rasanya kok minder, malu, kita bisa ngajak partner kita, sahabat kita, sesama saudara seiman kita untuk menemani kita. Mungkin dalam percakapan atau dalam cara kita terbata-bata bisa dibantu oleh teman-teman kita, sahabat-sahabat saudara seiman kita. Sehingga dengan cara seperti itulah Kristus hendak menegaskan kepada para murid di masa itu dan kita semua sebagai para murid di masa kini untuk tidak perlu khawatir menjadi duta-duta Kristus. Gak perlu takut, seberat apapun tantangan dan rintangan yang akan kita hadapi, kita diberikan oleh Kristus, oleh Allah sendiri, seorang sahabat dan banyak sahabat seperjalanan yang akan selalu mendampingi dan menguatkan semangat kesaksian kita. Dan selain itu saudara kasih, juga ada dua hal penting lain yang hendak Kristus nyatakan kepada kita semua dalam teks hari ini, kita sebagai murid-murid dan duta Kristus. Yaitu dalam seluruh perjalanan kesaksian kita, ada Allah yang selalu hadir, ada Allah yang memelihara dan menolong langkah kehidupan kita, sehingga pemeliharaan itulah yang menganugerahkan kekuatan dalam diri kita untuk kita setia dan berani melangkah dalam segala situasi dalam kesaksian kita. Itu dinampakkan oleh Kristus dalam nasihatnya kepada 70 murid yang diutusnya di ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, janganlah berpindah-pindah rumah. Saudara-saudara, kalimat di ayat yang ke-7 ini, kalau kita tafsirkan, bisa jadi dalam konteks nyata, tetapi ini juga sebuah kalimat tersirat yang hendak Kristus nyatakan kepada murid-muridnya, gak usah khawatir dengan apa yang kamu butuhkan dalam hidupmu sehari-hari. Pujian-pujian sekolah minggu itu kan beberapa juga mengatakan, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara, terlebih kita yang adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan, menjadi bagian dari ciptaan Tuhan yang indah pun tidak boleh khawatir. Boleh sih khawatir, tapi kalau berlebihan itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan, kita alami dalam hidup kita. Karena kalau kita khawatir berlebihan, saudara kasih, maka kita sudah mulai meragukan bagaimana penyertaan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dan kalau sampai kita ragu, bagaimana kita bisa bersaksi? Kita bisa menjadi duta Kristus, kita bisa menceritakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kalau orang yang ragu, semua ceritanya tentang kasih Tuhan itu hanya sekedar teori.
berbeda. Kalau kita benar-benar yakin, oh Tuhan benar-benar menyediakan apa yang aku perlukan di dalam kehendak-Nya. Tuhan mampu mencukupkan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita sehari-hari, sehingga dengan mudah kita bisa bercerita, oh Tuhanku itu baik banget. Tuhanku itu sangat mengasihi aku. Dan dengan cerita-cerita itulah keyakinan iman kita bertumbuh, bahkan orang lain pun semakin yakin dan percaya. Kalau kita diberkati, pasti mereka juga akan diberkati. Itu yang Tuhan ingatkan kepada ke-70 murid ini yang diutus berdua-dua. Bahwa selain mereka punya sahabat seperjalanan, mereka juga punya Allah yang selalu berkuasa atas kehidupan mereka, juga Allah yang senantiasa mampu menolong mereka untuk yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidupnya. Dan yang ketiga, saudara yang terkasih, tadi yang pertama para murid dan kita punya sahabat seperjalanan, saudara seiman, kita melihat adanya kehadiran Allah dalam berkat dan kebaikannya. Yang terakhir, kita dipanggil oleh Tuhan untuk tetap mawas diri dalam tugas kesaksian yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Itu nampak di ayat 17 sampai dengan ayat 20 ketika para murid kembali. Di sana mereka bersuka cita, mereka gembira karena mereka melihat setan-setan takluk kepada mereka di dalam nama Kristus. Lalu Tuhan menyahut, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Tetapi Tuhan mengingatkan, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Kalimat ini menegaskan sebuah nasihat penting yang dinyatakan oleh Kristus dalam kesaksian kita. Kalau kita berhasil menceritakan Tuhan yang kita imani, jangan sombong. Kita harus tetap rendah hati sebagai duta-duta Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Karena apa yang kita jalankan dalam kesaksian kita semuanya itu adalah proses yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Goalnya itu tetap ada di Tuhan, saudara-saudara. Finalnya, tujuan akhirnya itu adalah tetap untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kita itu adalah alat. Kita itu adalah perpanjangan tangan cinta Tuhan, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Oleh karena itu kita harus melatih diri kita untuk waspada dan mawas diri. Jangan sampai karena kesombongan kita justru justru kita terseret, meninggalkan fokus kita kepada Tuhan. Jangan karena kita terjatuh di dalam kesombongan, nantinya kita tidak lagi menghidupi nilai-nilai kebenaran Tuhan dan seakan-akan yakin bahwa semua kesaksian yang mampu kita bangun oleh karena diri kita sendiri. Karena orang yang sombong, ketika ia menyombongkan imannya, ketika ia menyombongkan kesalehan spiritualnya, hati-hati. Karena di sana ia sedang berhadapan dengan sebuah peluang besar untuk terjatuh di dalam dosa. Untuk itu saudara yang kasih, jangan pernah kita sombong dengan apa yang berhasil kita lakukan. Nah, biasanya dalam kesombongan itu iblis sedang mengintip, wah ini target nih, wah bisa nih diajak meninggalkan Yesus, wah ini sombong nih, wah mudah nih dipantik sedikit terus udah hilang imannya, gak lagi setia pada Tuhan. Itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Karena kehidupan kesaksian kita, saudara yang kasih dalam Kristus, dari hari ke hari itu tantangannya semakin besar. Satu, kesombongan. Dua, adalah ketika kita lengah dalam kesaksian kita tidak lagi tekun menghidupi firman Tuhan karena kita merasa, wah apal kok satu Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, wes nggak perlu dibaca lagi, sudah hafal luar kepala. Itu juga bisa membuat kita menjauh dari Tuhan. Karena tujuan kita dekat dengan firman Tuhan, tujuan kita selalu tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan sepanjang kehidupan kita, itu sebagai sebuah cara kita hidup mawas diri dan waspada
dalam hidup kita sehari-hari. Untuk itu saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara, kalau saat teduh jangan dikejar sudah berapa banyak pasal yang kita baca, sudah berapa ratus ayat yang mampu kita hafalkan dari seluruh isi Alkitab ini. Tetapi kejarlah bagaimana kita dengan setiap firman Tuhan yang diajarkan, yang kita renungkan dan kita pelihara dalam kehidupan kita, kita dikuatkan imannya. Dan kita semakin bertumbuh dengan baik dan semakin dekat dengan Tuhan. Karena ciri-ciri orang yang rendah hati, yang tidak sombong imannya adalah orang-orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan satu-satunya yang pertama dan utama di dalam kehidupannya. Jika ketika orang menghadapi permasalahan, larinya ke firman Tuhan. Ketika orang berhasil dalam kehidupannya, larinya juga kembali ke firman Tuhan supaya hikmat tetap terjaga. Ketika orang berhasil untuk berbuat kebaikan dalam kesaksiannya, larinya juga lagi ke firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menuntunnya untuk bisa terus berbuat baik dalam hidup sehari-hari. Itulah saudara-saudara yang kasih, nilai-nilai dan ciri-ciri yang harus kita hidupi sebagai duta-duta Kristus di dunia ini. Kalau sebagai duta besar, sebagai staf kedubes, kita harus belajar nilai-nilai budaya dan kenegaraan negara yang mengutus kita. Maka dengan semangat iman dan pengharapan kita, mari kita tekun mempelajari nilai-nilai kasih dan kebenaran Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Kadang-kala kita jenuh, itu manusiawi. Tapi jangan sampai kejenuhan itu membelenggu diri kita. Kita pakai kejenuhan itu untuk berserah di dalam Tuhan. Kita ubah kejenuhan itu menjadi sebuah lompatan semangat agar kita kembali tekun untuk memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena duta-duta Kristus yang sekaligus adalah murid-murid Allah, adalah murid-murid yang selalu fokus di dalam tugas perutusan yang Tuhan anugerahkan dan siap sedia diutus kemanapun dan kapanpun Tuhan menghendaki dalam dirinya. Oleh karena itu marilah kita menjadi duta-duta kasih Kristus yang siap sedia mewartakan kerajaan Allah. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Allah beserta kita. Allah menghadirkan saudara-saudara seiman yang menjadi sahabat perjalanan kita. Dan Allah selalu memberikan kesempatan dalam hidup secara personal, dalam komunitas persekutuan, komunitas hidup berkeluarga, dan dimanapun kita berada untuk tetap mampu mempelajari dan menguatkan diri kita dengan firman Tuhan yang selalu kita baca dan kita renungkan di sepanjang kehidupan kita. Selamat berjuang menjadi duta-duta Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirkanlah kasih Kristus, hadirkanlah kebenaran Kristus dalam tutur kata, sikap, dan seluruh tindakan kehidupan yang mampu kita perjuangkan. Tuhan Yesus menolong dan Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan kita semua. Amin. Mari kita bersaat hening. Umat diundang berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maryam, menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kasih, kita akan berdoa syafaat, dan doa syafaat kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami senantiasa bersyukur atas seluruh panggilan menjadi murid-murid sekaligus duta-duta kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu yang selalu menguatkan dan melengkapi kesaksian kami. Kami bersyukur untuk kehadiran saudara seiman yang menjadi sahabat perjalanan dalam suka duka kesaksian kami. Juga kami bersyukur atas firman-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk tetap berfokus dalam tugas perutusan yang Engkau anugerahkan. Juga firman-Mu yang memberikan pencerahan, hikmat, dan kuasa agar kami tetap setia dalam iman kami dan bertumbuh di dalamnya. Kiranya hal-hal itu yang akan terus memberikan kami kekuatan dan memberikan kami semangat, agar dalam segala kemampuan yang Engkau anugerahkan kami mampu mendayagunakannya sebagai sebuah kekuatan yang untuk kami menceritakan semua kasih-Mu, menceritakan setiap kebenaran-Mu, dan kiranya melalui kehadiran kami semakin banyak orang yang mengenal Engkau, bahkan menerimamu sebagai satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan mereka. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Beberapa waktu terakhir pandemi ini kembali meningkat angka kasus positif COVID-19, sehingga mengharuskan kami mulai memperketat kembali penerapan protokol kesehatan sebagai sebuah cara kami bersama untuk saling menjaga dan saling melindungi. Oleh karena itu kami terus memohon hikmat-Mu yang akan memandu dan memimpin kami untuk tetap bijaksana dan bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan protokol kesehatan, supaya situasi yang sudah membaik ini akan semakin membaik kembali dan menolong kami semua untuk selalu setia bergotong royong dalam membangun kehidupan yang baik di tengah-tengah negara kami. Demikian juga untuk pemerintah negara kami ya Tuhan, kiranya tangan kasih-Mu yang akan selalu memberkati dan menuntun mereka, supaya dalam seluruh kesempatan mereka memerintah negara ini, mereka memiliki hikmat-Mu dan mereka selalu menghasilkan keputusan-keputusan terbaik yang membawa damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa untuk komunitas kehidupan persekutuan kami. Secara khusus kami mendoakan untuk pelaksanaan PAT anak di tanggal 5 Juli nanti ya Tuhan. Kiranya Engkau akan selalu memberkati kakak-kakak PJA bersama dengan tim yang ada dalam mempersiapkan kegiatan ini, supaya melalui PAT di hari Selasa nanti, anak-anak yang hadir, para pendamping, para kakak PJA dan juga setiap tim yang terlibat mampu merasakan berkat kebenaran firman-Mu yang membuat mereka terus bersemangat dan membuat anak-anak kami belajar bertumbuh dengan setia di dalam iman mereka. Demikian juga kami berdoa untuk proses pemilihan penatua yang terus berlangsung hingga saat ini ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap proses yang akan terus dilalui, supaya nantinya terpanggil setiap saudara-saudara kami yang bersedia duduk di dalam kepenatuaan untuk menjaga dan melaksanakan fungsi kepemimpinan di tengah-tengah jemaat kami. Demikian juga kami berdoa untuk proses amandemen tata laksana dan tata gereja GKI yang saat ini tengah dilangsungkan, yang telah dilalui dalam persidangan-persidangan klasis, yang akan dilanjutkan nantinya dalam persidangan sinode wilayah dan akan difinalkan di dalam persidangan sinode. Kau akan memberkati Komtager Sinode GKI bersama dengan seluruh tim yang ada, supaya pelaksanaan dan proses amandemen ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga memperserahkan untuk pelayanan pendidikan di Yayasan Kristen Petra Madiun. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami
untuk melayani dalam bidang pendidikan. Kiranya Engkau akan terus menolong dan menguatkan semangat kami, juga menguatkan setiap hati umat-Mu, agar kami bersama-sama saling bergandengan tangan, memberikan dukungan-dukungan terbaik kami bagi pengembangan dan pertumbuhan Yayasan Kristen Petra Madiun, supaya melalui yayasan ini kasih-Mu semakin dikenal dan kasih-Mu semakin dirasakan oleh setiap masyarakat di kota ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak, para cucu kami yang mereka masih berjuang dan menunggu pengumuman PPDB dalam jalur zonasi. Kiranya Engkau akan selalu memberkati masa-masa penantian mereka ini, supaya dalam segala pengharapan yang mereka bangun, mereka terus berserah di dalam Engkau dan senantiasa mengandalkan kekuatan-Mu dalam penantian yang mereka bangun. Kami juga memberserahkan untuk anak-anak dan para cucu kami yang sedang berproses untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, maupun mereka yang saat ini tengah mengikuti proses untuk mencari pekerjaan dalam seleksi maupun interview yang dilakukan. Kiranya tangan kasih-Mu yang akan selalu memberkati dan menolong mereka, agar dalam setiap proses seleksi, dan setiap proses untuk daftar ulang, dan segala proses interview yang dijalani, menolong anak-anak dan para cucu kami yang melanjutkan ke perguruan tinggi maupun mereka yang mencari pekerjaan, merasakan cinta-Mu, merasakan kekuatan-Mu, dan Engkau juga yang berkenan mencukupkan segala keperluan yang dibutuhkannya. Kami juga ingin memberserahkan untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh. Kami mengingat untuk Ibu Sumiatun Mambela, Bapak Dwi Santoso, Bapak Daniel Misadi, Bapak Gunawan, Ibu Pulu, Ibu Boan, Ibu Marsina, Ibu Siwi Margono, juga Penatua Riki. Kiranya Engkau akan selalu memberkati dan menolong mereka, agar dalam seluruh kelemahan yang mereka alami, dalam setiap proses pemulihan yang dijalankan, memampukan saudara-saudara kami ini untuk terus merasakan kekuatan dalam tubuh mereka yang berasal dari Engkau, kekuatan kesembuhan yang akan memulihkan tubuhnya, agar saudara-saudara kami ini dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Demikian juga untuk keluarga yang selalu setia dalam mendampingi dan merawat. Kiranya semangat pengharapan juga hadir di tengah-tengah keluarga, akan melalui setiap pendampingan yang diberikan, menolong keluarga terus berserah di dalam Engkau dan meyakini karya kesembuhan-Mu memulihkan seluruh kehidupan saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh. Kami juga ingin memberserahkan ya Tuhan dengan seluruh pergumulan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu tantangan yang kami hadapi semakin besar. Banyak sekali rintangan yang selalu menghadang dalam langkah iman maupun juga pertumbuhan hidup kami. Ada begitu banyak kesulitan yang kerap kali membuat kami cemas, membuat kami khawatir, membuat kami hilang arah, membuat kami tidak tahu bagaimana kami harus mengatasi setiap permasalahan kami. Oleh karena itu dalam kesempatan syafaat ini ya Bapa, kami ingin bertelut dan berlutut di hadapan kasih-Mu, karena kami tahu, kami beriman, Engkaulah Tuhan yang sanggup menolong kami, dan Engkaulah Tuhan yang selalu menjaga diri kami untuk mampu menghadapi semua tantangan dan rintangan yang ada di hadapan kami. Kami ingin terus membuka diri kami bagi kehendak terbaik-Mu dalam menjawab setiap persoalan yang kami hadapi. Karena kami beriman, kehendak-Mu selalu menjawab apa yang kami butuhkan, meski kerap kali berlawanan dengan rencana kami. Tapi kami percaya kehendak-Mu adalah kehendak yang penuh dengan cinta, kehendak yang penuh dengan rencana yang indah, yang pasti terjadi seturut dengan waktu yang Engkau nyatakan. Bapa yang Maha Kasih, sesaat lagi kami akan berpisah, dan kami akan kembali dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami memohon kepadamu, kiranya kasih dan damai sejahtera-Mu yang akan selalu membimbing dan menuntun langkah kami. Inilah doa-doa kami yang kami ungkapkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar. Kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan
Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan yang dianugerahkannya dalam suka duka ziarah hidup sehari-hari. Mazmur 66 ayat 13-14 berkata, "Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah." Marilah kita ungkapkan syukur kita dalam persembahan syukur dengan memuji atas bumi nan permai. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu yang senantiasa mengalir dalam setiap diri kami ya Bapa. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu ini ya Bapa. Kiranya persembahan kami ini dapat kami berikan dengan hati yang tulus dan juga dapat berguna untuk kebutuhan sesama di sekitar kami ya Bapa. Kami serahkan persembahan kami ini untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa, hanya ke dalam tangan kasih-Mu kami berdoa. Amin. Utuslah Ku Tuhan Yesus, utuslah Ku, utuslah. Utuslah Ku Tuhan Yesus, utuslah Ku, utuslah. Bimbing aku Tuhan Yesus, bimbing aku, bimbinglah. Bimbing aku Tuhan Yesus, bimbing aku, bimbinglah. Ubahku Tuhan Yesus, ubahku, ubahlah. Ubahku Tuhan Yesus, ubahku, ubahlah. Saudara-saudara yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Bersukacitalah dalam mewujudkan nilai-nilai kasih Allah dalam hidupmu sehari-hari. Syukur kepada Allah, Terpujilah Allah Tritunggal. kini dan selamanya. Kini pergilah dan kembalilah dalam panggilan kehidupanmu sehari-hari dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah Tritunggal memberkati dan memampukanmu untuk menghidupi nilai-nilai kasih serta kebenarannya dalam seluruh siarah hidupmu dan mewujudkan dalam kata sikap hidup kita kini dan setiap saat. Haleluya. Amin.